Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma rasafwata ibadi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku para pecinta Allah yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di sore yang penuh berkah ini kembali kita dapat berkumpul bertatap muka dalam kajian kita. Ya, tentu ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa di mana Allah masih memberkahi kita, mencintai kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, insya Allah semuanya min ahlil jannah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai tentang mahabbatun Nabi atau disebut dengan mencintai Nabi. Ini kewajiban ya teman-teman ya. Kalau kita membandingkan bagaimana para sahabat mencintai Nabi, luar biasa. Saya spill dengan beberapa cerita aja. Yang pertama adalah kisah tentang ketika Nabi Muhammad sholat subuh berjamaah, Nabi balik badan, gak ada angin, gak ada hujan. Nabi berkata begini, sahabatku, siapapun yang pernah aku sakiti, siapapun yang pernah aku zalimi, kalian ngomong aja. Jangan balas aku nanti di akhirat, balasnya di dunia aja. Ya, sahabat itu menangis karena dua hal. Yang pertama, Nabi kok ngomong gitu. Ini seakan-akan kayak kode-kode gitu kalau Nabi Muhammad itu akan meninggal dunia, sehingga mereka menangis. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Nabi Muhammad mereka menangis karena mereka menganggap Nabi, Anda itu orang paling tercinta di mata kami. Jadi nggak usah ngomong begitu. Pasti kami sudah mengikhlaskannya. Kalaupun ada salah, faktanya Nabi nggak pernah mendolimi siapa-siapa. Disitulah teman-teman yang berbahagia. Akhirnya Nabi bilang, ayo ngaku aja. Semua terdiam. Dalam keheningan itu ada seorang laki-laki di pojokan. Dia mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Kenapa? Sini. Para sahabat yang lain noleh, kurang ajar orang ini, nggak sopan begitu kan. Tapi karena Nabi yang nyuruh maju, ya udah. Akhirnya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya begitu ya, ya seperti itu ya, ya begitu. Kalian makin nggak jelas, aku makin nggak jelas juga ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Ustaz ulangin lagi. Jadi akhirnya waktu itu para sahabat kaget. Ada satu orang berdiri maju ke depan. Maju ke depan, dia bilang, aku mau menuntut engkau ya Nabi. Ada apa? Di perang Badar, sengaja tidak sengaja tongkatmu memukul pundakku. I don't care. Ya, I don't care. Pokoknya aku mau balas ya Nabi. Kata Nabi, ini tongkatnya, iya, balas yang setimpal. Tidak Nabi, ini tidak adil. Karena waktu engkau memukul pundakku, aku dalam kondisi tidak pakai baju. Biar pukulan itu berimbang, lepas bajumu ya Rasulullah. Sahabat lebih emosi. Nabi bilang sabar, tenang dulu. Akhirnya Nabi angkat bajunya di belakang. Dan disitulah teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Akhirnya waktu itu seluruh sahabat terkagum ya melihat pundak Nabi yang begitu putih bersinar dan ada khotam kenabian. Khotam itu stempel kenabian. Kalau nggak salah bagian kiri atau atas pundak Nabi itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dan disitulah teman-teman yang berbahagia,
yang dimuliakan Allah, akhirnya ya satu sisi sahabat kagum, satu sisi dongkol, kurang ajar orang ini. Dalam hitungan ketika hendak dipukul, slow motion. Tahu slow motion gak sih? Baiklah. Oke. Terjatuhlah pedang itu, tongkat itu. Sambil menangis dia peluk perut Nabi, dia pegang erat-erat kencang, pipinya ditempelkan di perut Rasulullah. Dan disitulah para sahabat, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka semuanya melihat dia memeluk, dan Nabi bilang, "Kamu kenapa?" "Ya Nabi, bagaimana mungkin aku memukul pundakmu sedangkan aku mencintaimu lebih dari kecintaanku pada diriku sendiri?" Kata Nabi, "Terus kenapa kau lakukan sandiwara ini sahabatku?" Lihat jawabannya, "Ya Nabi." Lihat jawabannya, "Ya Rasul." Nungguin ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, aku hanya ingin menempelkan pipiku di keringatmu, karena aku tahu keringatmu tidak akan tersentuh api neraka, agar kelak di akhirat neraka tidak mampu membasuh wajahku. Ya, pingin dapat keringat Nabi aja teman-teman. Dramanya sepanjang ini, ngabisin durasi ceramahku. Ya, kalian mau keringat Ustadz bagaimana sini? Kata kanan, kata kiri. Ya, gratis, free. Ya, nggak pakai drama, no drama. Lihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi, hanya ingin dapat keringatnya Nabi aja kayak begitu. Nah, makanya Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, itulah yang disebut dengan mahabbatun Nabi, kecintaan pada Nabi. Dan majelis-majelis begini ini wajib untuk diulang-ulang. Di tengah kesibukan umat dengan macam-macam, ya. Makanya saya sering bilang, Maulid Nabi itu dilihat dari tinjauan manapun akan selalu terjadi perdebatan. Alasannya sangat normal aja, karena memang zaman Nabi tidak ada maulid, Nabi. Tapi mohon maaf ya, saya tuh jujur aja agak kagum dengan Syekh Ibn Taimiyah, di mana Syekh Ibn Taimiyah, ulama yang sekeras itu dalam masalah bid'ah, beliau sangat tegas. Walaupun saya banyak berbeda pendapat dengan beliau, saya punya kitabnya kok, Majmu' Fatawa, setebal 25 jilid. Ada di rumah Ustaz. Kalau kalian mau pinjam silakan. Tapi tidak mungkin kalian pinjam. Gundul, nggak ada apa-apanya. Ya? Harokatnya aja nggak ada, apalagi terjemahannya. Setebal ini 25 jilid. Jadi Masya Allah teman-teman yang berbahagia, saya punya kitabnya. Karena saya tahu beliau orang berilmu. Walaupun saya banyak tidak sependapat, saya tuh gitu. Akhirnya teman-teman yang berbahagia, di situ beliau katakan bahwa Maulid Nabi ini diingkari sebagai perkara yang bid'ah, perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, yang Ustadz suka kata terakhir gitu. Syekh Ibn Taimiyah mengatakan waqad yuthabu ala fa'ilihi, tetapi kata beliau terkadang diberi pahala terhadap pelakunya, bisa jadi pelakunya mendapatkan pahala limahabbatihi bin Nabi, karena kecintaannya kepada Nabi. Maulidnya nggak ada pahala kata beliau, karena nggak ada contohnya. Tapi kecintaan seseorang kepada Nabi, mau maulid, mau ndak maulid, ini hari ini terserah kalian mau sebut maulid apa tidak. Tapi tema kita tentang mencintai Nabi. Kita terlalu banyak seremonialnya, terlalu banyak hura-huranya, terlalu banyak aneh-anehnya. Intinya, esensinya bagaimana mengembalikan umat untuk mencintai Nabi di tengah umat yang sibuk mikirin dunia, belum lagi mikirin target penjualan rumah, persiapan pembukaan klaster Nabawi 6 yang baru akan di launching. Ya, kok Ustaz tahu? Tahu lah ya. Orang bosmu tadi pagi ke rumahku kok ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk kita, belum lagi mikirin konten-konten yang sebegitu panjangnya. Ya, konten-konten yang seakan-akan menghafal tapi membaca. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nanti kalau kalian belajar public speaking itu ada caranya, itu nggak gitu. Kalian tuh kelihatan baca banget. Jadi Nabi bersabda, lala itu matanya kelihatan banget. Harusnya tuh ada permainan matanya ya. Cuman ya begitulah. Kalian belum sampai ilmunya ke situ ya. Oke. Jadi teman-teman, kalian kalau tahu kayak yang liberal-liberal kayak siapa tuh, Adi Armando, Kumaila, itu dia kalau di konten itu baca itu, saya tahu itu. Kelihatan, nggak bisa dibohongin orang baca itu. Ya teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah,
Cuman mereka ada tekniknya, maksudnya udah ngerti teknik kapan nunduknya, kapan dangaknya gitu. Kalau kalian kan nggak, fokus ke bawah terus. Jadi Nabi bersabda dalam hadis begitu ya, kelihatan banget. Tapi nggak apa-apa, lumayan untuk pemula. Baik teman-teman yang berbahagia. Nggak apa-apa, keren aja, keren ya. Sering-sering buat konten begitu untuk menyaingi konten-konten biadab lainnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya tuh nggak nyangka loh, waktu saya kan aktif di medsos itu udah lama. Cuman maksudnya aktifnya itu ya share-share, ceramah-ceramah, ceramah potong gitu udah lama, itu udah mungkin 4 tahun 5 tahun adalah. Tapi baru ngerasain konten itu kan baru nggak sampai setahun ya, mungkin sekitar 6 bulanan lah. Ternyata efeknya luar biasa, sangat luar biasa. Orang-orang tuh pada mengucapkan terima kasih, sampai ada yang DM japri, makasih Tat, selama ini kami nggak punya pembanding bla 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 gitu. Itu jadi kalau teman-teman ada yang follow akun saya pasti paham, maksudnya saya tuh suka mengcounter pendapat-pendapat yang seperti itu. Dan itu saya memang berupaya sekuat tenaga untuk mengedepankan logika, bukan dalil. Itu sesuatu yang menurut saya lebih berat, saya lebih suka dengan dalil. Tapi para netizen pakai dalil. Saya perhatikan kalau saya postingannya kebanyakan dalil, nggak laku. Nggak ada yang nge-like, comment, and subscribe. Ya? Jadi nggak ada. Ternyata nggak laku di medsos itu. Yang laku itu yang singkat-singkat pada bermakna. Ya seperti itu yang contoh. Wah, ini pertanyaan bagus. Ayo kita bahas. Cekling, begitu ya. Jadi teman-teman, bagus nih, gitu ya. Jadi ternyata kayak gitu. Nah makanya itu tugas berat buat saya ngejawab kayak orang yang ngatain jilbab gak wajib, tapi harus pakai logika. Artinya saya tuh mikirnya 3 kali lipat dibandingkan. Dan itu konten-konten, ya kontennya itu bukan kayak konten kalian yang harus dipersiapkan gitu, enggak. Jadi kalau asal kalian tahu nih, saya bocorin rahasia dapurnya. Saya tuh konten itu anak-anak ngumpulin problem. Ada 20 video. Nanti saya scanning. Ya nggak usah dibahas ini. Tinggal 15. Itu nanti dicari jadwalnya. Kapan saya ada waktu kosong, sekali duduk 15. Ganti-ganti baju-baju itu udah disiapin istri. Ya. Sampai 5, 4 kadang begitu. Jadi saya udah ganti baju itu, tapi di tempat yang sama. Dengan materi yang langsung spontan. Pernah saya karang-karang serius gitu, malah nggak asik. Jatuhnya malah nggak enak. Enaknya spontan aja. Jadi ngomong itu sambil emosi gitu. Jadi keluar emosinya. Karena emang spontan begitu ya. Kayak yang akun postingan terakhir itu ada yang bilang, kamu Islam tapi makan babi. Ya sekalian aja. Aku juga udah minum alkohol, aku juga udah zina. Nah gitu kan harus dijelaskan pakai logika. Kalau pakai dalil, ya orang nggak terlalu tertarik. Saya cuma logikain. Anda nggak naik motor nggak pakai helm, ketangkap polisi, terus ditanya kenapa nggak pakai helm. Orang stangku juga nggak ada pak, spionku juga udah pada nggak ada. Salah begitu. Itu kan satu tindak yang bodoh. Ya menambahi kemaksiatan di atas kemaksiatan. Nah itu teman-temannya, kayaknya konten-kontennya bagus aja, nggak apa-apa, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan lupa di belakang ada iklan no riba, no ribat bersama Sadina Layat begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ala kulli hal. Baik teman-teman yang berbahagia, kembali lagi. Ada Bilal bin Abdul Rabbah. Beliau ini setelah Nabi wafat, beliau memutuskan tidak mau tinggal di kota Madinah. Kata para sahabat, kenapa tidak tinggal di Madinah? Kata beliau, aku nggak bisa tenang hidup di sana. Setiap dinding yang ingin kusandari di situ ada bayangan Rasulullah. Di setiap debu yang kuinjak, di situ ada bekas kaki jejak Rasulullah. Setiap nafas yang kuhirup, di situ ada kata Muhammad yang selalu beriang di telingaku. Begitu cinta itu. Ketika Nabi sudah meninggal, mereka sedih. Jika sudah tiada, baru terasa. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, udah sedihnya begitu. Nah sampai akhirnya Umar datang. Yang rayu Umar gak main-main, khalifah. Bilal malu lah, menolak. Akhirnya sudah mau pulang. Ketika Bilal azan, dalam hentakan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Semua satu kota itu menangis, perempuannya meratap. Ya Rasulullah, ya Habibullah, nastaq ilaika ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Nabi. Semua sahabat yang laki-laki ke masjid. Mereka berlari membayangkan seakan-akan karena di mana ada suara azan Bilal, disitulah Rasulullah. Mereka berlari mencari Nabi seakan-akan mereka lupa kalau Nabi sudah wafat, meninggal dunia. Begitu teman-teman ya. Ini tentu menjadi sebuah pembelajaran. Artinya sebuah sebuah cinta yang bagi saya itu kayak susah dijelaskan gitu. Nabi meninggal dan Nabi bukan kerabat mereka. Tapi mereka mencintai Nabi sebegitu dahsyatnya. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, maka jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, dari apa yang Ustadz jelaskan, dari apa yang Ustadz paparkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal, itu tadi ya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi artinya kecintaan Nabi yang sebegitu besar. Bahkan suatu ketika Abu Umar datang kepada Nabi, aku mencintaimu ya Rasulullah. Kata Nabi, sebesar apa cintamu padaku? Sebesar kecintaanku pada keluarga dan anak istriku. Kata Nabi, tidak, belum cukup Umar. Apa yang kau kehendaki Nabi? Aku ingin kau mencintai aku lebih dari kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Kata Umar, kalau begitu aku mencintaimu lebih dari kecintaanku pada diriku sendiri. Apakah itu cukup ya Rasul? Iktafaita, cukup Umar. Begitu. Nah sekarang, zaman sekarang ini Masya Allah, ya kita mohon maaf, makanya maulid Nabi tadi esensinya aja mensyukuri nikmat Nabi. Terus apa yang muncul dari situ? Ya ayo gitu loh. Kalau gitu ayo kita bareng-bareng membuka kembali biografi sejarah-sejarah Nabi untuk mengenang betapa kecintaan kita kepada Nabi itu masih sangat jauh. Belajar, ulangi kembali cerita tentang Nabi. Kemarin itu ada orang protes sama saya, apa maulid Nabi? Apa maulid Nabi? Tidak ada dalil, tidak ada dalil. Saya bilang, udah gini aja, sudah masing-masing punya keyakinan, bubar. Akhirnya bubar. 1 minggu kemudian saya ditelepon, dia kepala sekolah. Pak Ustadz, berkenan gak ceramah di sekolah kami? Saya bilang bisa, insya Allah bisa. Maaf Pak Ustadz, ini acaranya saya tembak karena maulid Rabiul Awal kan. Maulidan gak? Enggak, ini bukan maulid. Maulid kan gak boleh. Ini tuh tablik akbar. Wih, mantap itu. Tablik akbar. Temanya apa? Temanya maulid Nabi Muhammad SAW. Oh, tak cakar gigimu baru tahu rasa. Itu cuman sekedar nama, gak penting. Bahkan gak pakai apapun gak penting. Ya, gak ada syarat maulid harus pakai telur, gak ada. Ya, ada telur Pak Ustadz, aku kemana-mana bawa telur biasa aja. Maksudnya telur, Ustadz beli telur ya. Ustadz suka makan telur. Jadi teman-teman yang berbahagia, setiap pagi saya makan 3 telur, 4 telur. Memang itu sehat. Jadi kalau sarapan tuh telur aja teman-teman. Kuat serius. Bahkan kadang kebablasan sampai siang, sampai sore baru makan lagi tuh. Enak telur itu. Dulu saya juga bayangin, gimana makan telur tok kayak gitu, apa ndak enak, apa ndak bisulan, ndak apa. Ndak ada bisulan, itu cuma mitos saja. Ya seperti itu. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ala kulli hal, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Itu berkaitan dengan apa tadi, telur. Telur. Kecintaan pada Nabi. Nah, sekarang bagaimana kita mencintai Nabi dengan cinta yang legal gitu. Jangan sampai nanti cinta kita ternyata cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gimana? Ada 5M mencintai Nabi. M yang pertama adalah melantunkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaidah cinta mengatakan, man ahabba syai'an
Aktsara dzikrahu, barang siapa yang mencintai sesuatu, mulutnya akan banyak menyebutkan nama orang yang dia cintai. Paham nggak? Misal, kalian yang sudah punya suami, cinta nggak sama suaminya? Kok ragu gitu? Tak laporkan Mas Dodi baru tahu rasanya. Hah? Cinta nggak sama suaminya? Insya Allah. Oi, namanya orang nikah itu ya pasti cinta. Ya nggak tahu juga kalau nikahnya gara-gara ketangkap Satpol PP ya nggak paham juga. Ya? Jadi teman-teman, cinta sama suami, mulutmu pasti akan banyak menyebut nama suami. Ustadz pakai baju putih, ih Pak Ustadz, putih ini loh mirip kayak motornya suamiku, begitu. Sarung Ustadz warna biru, ih Pak Ustadz, biru ini mirip kayak warna HP-nya suamiku. HP-nya Ustadz warna hitam, ih Pak Ustadz, hitam ini mirip kayak mukanya suamiku. Itu namanya cinta. Ya, teman-teman yang berbahagia, kalau Anda cinta, pasti mulutnya akan banyak menyebutkan nama orang yang dia cintai. Paham ya? Halo? Dia akan banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Pasti. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna dari cinta itu begitu. Ya, maka teman-teman, cinta itu butuh kata. Oh iya, loh, secinta apapun Ustadz kepada wanita, secinta apapun wanita itu kepada Ustadz, kalau kita belum ngomong, belum ada akad, ya belum suami istri. Itu bukti kalau cinta butuh kata. Ya, atau sebaliknya, sebenci apapun Ustadz kepada istri, sebenci apapun istri kepada Ustadz, tidak akan berpisah kalau belum ada kata talak atau cerai yang keluar dari mulut. Begitu konsepnya. Jadi itu yang teman-teman harus pahami begitu. Artinya cinta itu butuh kata. Makanya juga dalam rumah tangga itu selalu bilang, kalau mau kelahi aja. Jadi ini suami istri itu wajar lah, pasti ada perkelahian, nggak mungkin. Nabi Muhammad sama Aisyah aja masih bisa berkelahi kok. Pasti. Tapi yang penting jaga jangan ada kata talak, jangan ada kata cerai. Ya, jangan ada kata talak, jangan ada kata cerai. Itu aja. Selama yang diucapkan mau apa. Sampai kemarin itu ada kasus cerita itu lucu itu. Ada jemaah saya orang Jakarta. Salah satu orang terkenal juga beliau itu. Jadi ternyata begini ceritanya. Dia cerita ada seorang laki-laki nikah dengan perempuan, beda umur. Perempuannya lebih tua. Karena cowok ini ganteng, si perempuan ini jadi cemburuan. Karena apa? Dia kan, ya mohon maaf mungkin karena merasa dirinya tua ya. Jadi kayak merasa kayak setiap ada perempuan dekat sama nih cowok, dia kayak sensitif gitu. Walhasil suatu ketika dia emosi tingkat dewa, barangnya suami itu diambil, dibuang depan pintu. Dibuang. Jadi nggak pakai ngomong, langsung dibuang. Si cowok, karena memang sebelumnya ada masalah juga dengan istrinya, ngelihat barangnya dibuang, sakit hati dong. Memang itu rumahnya si cewek, kan kaya, dia janda kaya. Nah si cowok tadi emang nggak punya, dibawa barangnya, nggak pakai ngomong. Langsung pergi ke luar kota. Walhasil mereka pisah itu, nggak ada apa-apa. Anaknya masih kecil, umur 5 tahun atau berapa gitu. Tinggal pergi. Nah, setelah mereka udah berpisah, anak ini tumbuh dewasa. Ya, 10 tahun kemudian. Ya kayak di itu sinetron. Ya. 10 tahun kemudian anak ini udah besar 15 tahunan. Dan anak ini aktif di media sosial ya. Aktif di media sosial dan akhirnya dia, ya tadi saya bilang selebgram lah. Bahasa kita selebgram. Walaupun nggak seseleb artis kita, tapi ya lumayan lah. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah akhirnya teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang berbahagia. Enggak, kalau Ustadz kayak gitu kalian tuh emosi. Oh pasti Ustadz, tapi dia sering betul ngecewain Ustadz. Ngobrol terus, Ustadz tenang aja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kalau kita pelajari di situ, ini betul-betul apa ya,
Kisah ya udah kayak sinetron. Akhirnya si anak ini nge-share video bapaknya. Ketemu bapaknya ternyata di Malang. Adanya letuk. Ini kah bapakmu? Ditunjukkan video di DM. Dia bilang sama ibunya, Bu, kalau bapak ada, apa ibu mau nerima bapak? Ibu nyesel, nah, ibu pengen balikan sama bapak, tapi kan bapak udah lost kontak. Apa bapak wujud rupanya seperti ini? Ditunjukkan. Memang udah berubah ya 10 tahun. Tapi kan namanya istri tahulah wajah suaminya. Dia bilang, ini wajah bapakmu, kamu dapat dari mana? Cerita bla 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 bla. Dijemputlah sama si anak. Berangkat dirayu-rayu, bapaknya akhirnya mau. Ibu tuh cinta sama bapak, cuman biasalah pak, emosi. Tentu kan bapak mungkin karena dekat dengan perempuan. Akhirnya Masya Allah, ketemu lagi. Betapa syoknya mereka, betapa kagetnya mereka. 10 tahun teman-teman. Mas, Dek, ku menangis membayangkan gitu ya. Hujan deras, angin kencang ya kan, jilbabnya terkipai. Jadi Masya Allah, akhirnya terjadilah pertemuan. Nah di sini dia cerita, bapak mama sudah kembalian Pak Ustadz, alhamdulillah. Ikut senang lah Ustadz. Ya, terus Ustadz tanya, ya teman-teman yang berbahagia, Ustadz tanya, oke. Terus apa lagi pertanyaannya? Dia bilang, pertanyaannya tinggal satu, Tat. Bapak mamaku ini kawin lagi kah? Maksudnya dikawinkan lagi kah? Diakatin lagi kah? 10 tahun sudah berpisah. Apakah bapakmu pernah mengatakan cerai pada ibumu? Enggak, Tat, ketemu juga kagak. Apakah B, ibu menggugat ke pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya? Enggak, Tat. Ya udah. Ya udah. Berarti mereka berdua namanya CLBK. Cinta lama belum kelar. Ya. Begitu. Baik. Boleh Ustaz? Iya memang kayak gitu. Kok boleh Ustaz? Ya nggak ada apa-apa, mereka belum cerai. Ya mereka kumpul lagi biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Bukannya 3 bulan Ustaz? 3 bulan itu kalau udah dicerai, sudah lewat 3 bulan menyelesaikan masa iddah, maka putus, dia tidak akan bisa rujuk lagi. Itu kalau kita bicara 3 bulan. Atau kalau Anda ngomong 3 bulan itu nggak ada juga sih 3 bulan. Hukum pemerintah malah dikasihnya, kalau saya nggak salah sih 2 tahun berturut-turut, 6 bulan tidak memberi nafkah atau 2 tahun tidak menjumpai istrinya. Itu pun kan bukan otomatis cekling, itu harus ke pengadilan dulu. Sigot taklik namanya. Bismillahirrahmanirrahim, sesudah akad nikah ini maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agus Khairul Huda, berjanji hati bersungguh hati untuk mencintai istri saya yang bernama Dewi Persik dan Kenapa sih kalian ini kok aneh begitu? Iri, bilang bos ya. Dan jika saya satu, memukul istri saya atau menyakiti jasmaninya. 2, tidak memberi nafkah selama 6 bulan berturut-turut. 3, atau membiarkannya selama 2 tahun lamanya. Dan istri saya tidak ridho. Kemudian ia melakukan gugatan ke pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya. Maka istri saya membayar uang iwat sebesar 10.000 kepada saya. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Itu pun kalau istrinya melakukan gugatan ke pengadilan. Kalau enggak, ya enggak ada apa-apa. Ya kayak tadi contohnya. Tapi dia habis itu sama perempuan lain, Ustaz? Yang mana? Ya enggak tahu. Yang lainnya yang mana? Enggak, dalam cerita saya tadi yang mana, perempuan lain yang mana, saya enggak tahu. Kayak suaminya itu selama berpisah sama istrinya. Enggak ada. Oh, bukan, maksudnya kalau ternyata. Loh, kalau suami mah nggak masalah ya, aman lah. Kalau misalnya dia tiba-tiba menikah lagi dengan perempuan lain, aman kan, laki bisa menikah sampai 4 dalam Islam. Itu kalau laki. Kalau perempuannya baru problem. Kalau perempuannya problemnya kenapa? Berarti dia dalam kondisi masih bersuami. Hah? Itu terserah aku lah. Aku ustadznya ya. Kok nggak adil kenapa? Yang perempuan kan bisa gugat ke pengadilan tadi di dalam undang-undangnya. Nah, kalau nggak tahu, Ustaz? Ya dosa. Yang dosa suaminya berarti. Loh, ini yang kawin siapa sih sebenarnya? Tadi katanya istrinya. Jaga diri Ustaz.
Anda kalau yang kawin istrinya, yang dosa istrinya. Suaminya tetap boleh ya. Kalau laki itu kan bebas dia nikah berapa aja. Begitulah. Loh iya, lo bisa jadi dia punya istri di Balikpapan, satu di Bandung, kan nggak tahu ya. Makanya sering betul ke Bandung dia. Kalau boleh nggak dapat pernyataan itulah. Kasihan ini suami-suami kami jangan. Ada. Baiklah. Seperti itu ya. Itu jadi pelajaran. Tuh, saya bahas poligami kok ada yang WhatsApp, "Siap kiaiku." Begitu. Tapi konteksnya beda, bukan ini. Dia bahas yang lain. Baik teman-teman yang berbahagia, ini yang WhatsApp-nya apa? Foto profilnya lagi baca Quran di depannya multazam. Kayak kenal nih. Pakai gamis putih kacamataan. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Begitulah kalau kita mempelajari cinta itu wajib dengan kata-kata. Baik, maka seperti itu. Ya, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Ternyata kita memang diperintahkan ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Baca sholawat kepada Nabi ya teman-teman. Kenapa Pak Ustadz? Karena pada hakikatnya kalau kita pelajari, itulah cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah. Ada pertanyaan unik itu, Pak Ustadz, apa? Nabi kan udah pasti selamat ya? Yes. Kok Nabi minta kita baca sholawat? Bukankah sholawat itu doa selamat? Berarti Nabi Muhammad itu kayak belum selamat gitu didoain selamat. Saya kasih tahu sebuah kaidah yang tidak ditemukan dengan akal kecuali yang betul-betul memikirkannya. Bunyinya begini, yang menerima belum tentu membutuhkan. Bingung ya? Saya kasih contoh. Saya ceramah di kilo 34. Selesai ceramah, di luar masjid itu ada pohon pisang. Ya maklumlah namanya kita ini orang-orang yang tinggal di perkotaan kan jarang lihat buah yang masih nempel di pohonnya ya. Jadi saya ngeliatin kayak orang bego gitu ngeliatinnya. Iya takjub lah istilahnya gitu ya. Saya jarang ngeliat buah nempel di pohonnya kan jarang. Kalau pisangnya sering, tapi maksudnya ngeliat yang nempel di pohon. Habis itu saya pulang, 3 hari kemudian ada bapak-bapak naik motor Honda 85. Tahu Honda 85 yang yang tinggal kerangka doang. Dia datang bawa pisang 1 tandan. 1 tandan teman-teman kayak gini. Pak Ustadz, wih, iya Pak, dari mana? Dari kilo 34 Pak Ustadz, yang kemarin Ustadz ceramah. Oh, buat apa itu? Buat pisang. Buat siapa? Buat Pak Ustadz. Ah, pasti kamu ada tujuan lainnya. Sekalian mampir ke rumahku ya? Enggak, abis ini saya pulang Pak Ustadz. Cuma nganterin Ustadz doang. Sebentar dulu, kilo 34. Naik motor kayak begini, bawa pisang 1 tandan. Sebentar dulu ya. Coba kalian bayangkan gitu. Saya tuh bingung. Saya ini bukannya sombong ya, cuma sebagai perbandingan aja. Demi Allah teman-teman, bagi saya kan pisang itu bukan makanan mahal. Dan bagi saya sebagai orang Karangjati di pasar juga banyak pisang. Bahkan kemana-mana pun aku selalu makan pisang. Ya, teman-teman, ayo mikir yang lain, mikir yang lain. Jadi dulu saya tuh nggak suka pisang awalnya. Awal percintaan saya dengan pisang itu ketika saya ini kena COVID. Semua makanan yang masuk ke mulut muntah, semua muntah. Cuman pisang yang bisa masuk. Nah itulah awal perkenalan saya dengan pisang itu. Jadi kemana-mana saya selalu bawa pisang. Jadi teman-teman yang berbahagia. Lu serius ini? Kayak safar itu ada pisang 2 biji dibokin sama istri udah tahu nih. Karena kayak di pesawat gitu saya suka nyemil-nyemil pisang. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa namanya? Pisang.
Jadi pisang itu. Jadi ketika dia datang ke rumah Ustadz, bawain pisang, saya kan kaget kan, Pak, ya Allah, satu netes air mata. Bukan karena saya tuh ngerasa pisang mahal, enggak. Bukan, ngerasa kayak apa namanya, ya kayak biasa aja gitu. Tapi yang buat saya menangis tuh mikir, ya Allah mas kamu lo dari kilo 34, bawain pisang ke rumah saya. Sedangkan saya punya jemaah itu di belakang taman 3 generasi itu nggak pernah beliin apa-apa ke saya. Ada taman 3 generasi itu agak kesana dikit, ya. Nggak tahu bagian mana itu, Ustaz. Jadi teman-teman, ala gayamu, ya. Jadi, langsung aja dikirim ke pondok ya, silakan. Jadi teman-teman yang berbahagia, untuk Sherlocknya tanya suami aja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, gitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah Nabi itu mungkin nerima salawat kita bukan karena Nabi itu membutuhkan, tapi memang Nabi itu senang aja ngelihat, iya Allah umatku udah ribuan kilo dari rumahku, udah gitu udah ribuan tahun berpisah zaman denganku, tapi masih mengingat namaku. Begitu loh teman-teman ya. Ini tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku ya, begitulah intinya ya. Ini sebuah apa namanya, sebuah keindahan yang diajarkan baginda Nabi untuk kita. Oke, saya pikir jelas itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi sebuah hikmah dan sebuah semangat untuk kita bersolawat kepada Nabi. Dan solawat itu balik ke kita. Teman-teman mohon maaf ya, ini karena memang relay barusan terjadi. Saya tuh tadi pagi tuh nggak ada suaranya, sampai ngimamin subuh aja nggak bisa. Betul-betul nggak keluar suara kayak gitu, serak-serak banget, nggak keluar suaranya. Sedangkan malam ini saya harus kesemoi tablik akbar, dan Anda tahu tablik akbar itu butuh suara yang tinggi. Nah teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai siang tadi tuh, iya tadi Mas Dodi datang ke pondok saya tadi, itu suara saya kecil banget sampai dia bilang, kenapa tat suaranya tat? Habis salah ngopi atau apa gitulah, kayak kehilangan suara. Ya teman-teman yang berbahagia, di situ saya tadi bilang sama Allah gini, ya Allah malam ini acara tablik akbar, kayak mana caranya kalau suaranya nggak ada kayak gini? Saya berdoa sama Allah. Apa yang saya doa? Saya sholawat. Saya banyakin sholawat, terus saya berdoa, ya Allah berkah dari sholawat yang aku baca, kembalikan suara hamba ya Allah. Ini mulai baikan. Jadi ini serak tapi masih lumayan, masih kedengaran suaranya. Yang tadi pagi itu nggak kedengaran sama sekali. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, punya hajat apapun itu sholawat. Kondisi yang tegang, menakutkan, sholawat. Serius. Itu saya pulang dari ICI jam 11 malam itu udah selesai. Tapi ya kalau orang kampung kan selalu ada acara makan-makan gitu ya. Dan ngeri kalau makan-makan orang kampung mah. Ngeri, nggak tanggung, kayak kepiting, cumi itu berhamburan di kampung. Ada yang di tengah kota itu, samping kantor wali kota, rumah wali kota itu nggak ngasih apa-apa, cuman gorengan. Ada juga. Tapi yang di kampung-kampung itu masya Allah, cumi, kepiting, lobster, ya kan? Di sini gorengan. Jadi teman-teman yang berbagi, ya maklumlah, masih nyari dana untuk beli tanah. Baik, di Nabawi 6. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi pelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran. Artinya apa? Ustadz pulang jam 1 malam naik speed. Pak Lurah itu bilang, Ustadz udah nggak usah pulang, kasihan Ustadz. Enggak Pak, saya nggak bisa tidur di sini. Kenapa? Karena saya nggak biasa tidur tanpa ditemani istri. Kalau Pak Lurah maksa, ya udah carikan istri di sini. Jadi teman-teman yang berbahagia, akhirnya Ustadz pulang jam 1 malam, ya, naik speed. Kalian tahu ICI nggak sih? Tahu. Kalau Penajam itu kan, Balikpapan Penajam itu kayak gini. Kalau ICI itu dia nganan,
ngecil, rawa. Jatuhnya rawa, bukan laut lagi. Rawa, mentok. Itu itchy. Jadi beda lautnya. Kalau laut di Penajam itu kan, jadi kita tuh kayak rame gitu. Ini enggak. Bang Bokir, satenya bang. Ya Allah, gak ada angin, gak ada hujan. Itu speed tiba-tiba berhenti. Tok. Mas, kenapa mas? Mesinnya error tat. Kau ini kayak apa sih? Jam 1 malam ini di tengah laut kayak gini. Ustaz takut kayak aku mana ada takut. Nervous. Akhirnya dia ke belakang. Saya tuh udah dibilangnya sama guru saya, kalau kamu takut jangan oleh kanan kiri, karena setan tuh nggak mungkin di depanmu. Setan tuh pasti nganan atau ngiri. Ya nggak ada setan tuh di depan pas muka gini, nggak ada. Pasti di kanan di kiri. Cuman kan mata manusia itu kan sudah diciptakan Tuhan begini. Jadi saya nggak di depan, di situ ada rawa, saya nggak ngelihat. Tapi ada perempuan gitu ngeliatin Ustadz. Dan mustahil manusia di tengah jam 1 malam rawa di tengah lautan, mustahil manusia. Ya dia ngeliatin aja. Saya nggak mau ngelihat langsung begini, bukan takut ya, tapi karena bukan mahram. Jadi Ustadz ini mondok 12 tahun. Itu doa lengkap semua ada di sini. Pada saat itu hilang semuanya. Tinggal satu yang tersisa. Allahumma barik lana. Mati memang sudah aku di sini dimakannya. Yes. Apa yang Ustaz baca? Solawat. Udah itu aja. Solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus diulang-ulang. Ya mungkin Ustaz baca nggak tahu berapa kali, nggak kehitung, sudah orang banyak ketakutan gitu. Dia di belakang. Kalau saya ngomong ke dia ketakutan juga itu. Makanya saya nggak mau ngomong, saya diem aja, ngadep ke depan aja. Ketika dia selesai tok gitu kan, jalan maju ke depan, akhirnya Ustaz jalan. Tapi saya tuh masih ngelihat, dia ngeliatin sampai dia berbalik badan, saya masih bisa ngelihat. Cuma saya nggak ngelihat gini ya, saya cuma gini aja. Selamat jalan. Ya jadi teman-teman yang berbahagia itu yang supirnya aja nggak tahu tuh. Dia taunya pas saya lagi ceramah. Dia ikutin saya kan, Ustadz, itu waktu Ustadz cerita di ceramah tadi itu saya. Iya kamu itu. Kok Ustadz nggak ngomong? Kalau kau ngomong kau takut, aku mati juga di situ. Masya Allah ya, itu 1M melantunkan salawat. Masih ada 4M. Masih 4M, masih panjang banget. Nanti kita bahas pada pertemuan di sesi yang kedua. Insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal jamaah. Ustaz mau nanya. Iya mau jawab. Yang melanjutkan yang sholawat Nabi itu yang kan banyak yang kalau misalkan ada barang sesuatu disolawatin, ya kan? Baik. Jadi gini, sebenarnya ucapan itu dibilang benar tapi salah, dibilang salah tapi benar. Ada benarnya, ada salahnya. Itu kan diviralkan oleh Yusuf Mansur. Jadi ceritanya begini. Dan ngomong-ngomong ya, saya baru lihat itu tadi pagi. Ternyata Yusuf Mansur follow akun saya guys ya. Dan mau tahu yang lebih keren? Enggak aku full back ya. Jadi teman-teman, iya, enggak, kalau di TikTok itu memang teman-teman tim mensyaratkan saya nggak boleh follow back, nggak boleh follow siapa-siapa, nol. Coba cek di TikTok saya itu. Saya nggak nge-follow siapa-siapa. Ya nggak tahu strateginya anak-anak, saya ngikutin aja kan, saya nggak ngerti media sosial kan. Jadi nggak follow siapapun ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, walhasil beliau ngomong begitu tuh gini loh ceritanya. Yang betul tuh gini. Tadi sudah saya contohin. Sebenarnya banyakin baca sholawat. Ketika Anda sudah banyak baca sholawat, lihat mobil nih. Ya Allah pengen banget. Ya Allah berkah dari sholawat yang pernah aku baca. Mudah-mudahan bisa dapat mobil kayak begini ya Allah. Itu maksudnya tawasul dengan amal soleh. Itu sepakat ulama. Mau NU, Salafi, Muhammadiyah sepakat, gak ada khilaf itu. Tawasul dengan amal soleh namanya. Bukan kemudian kalau ada benda sholawatin aja, kagak usah dibeli. Begitu. Bukan begitu. Tahu gak sih itu siapa? Ya kagak usah dibeli, disolawatin aja. Gue mah ke mall kagak pakai bawa duit ya. Itu kan kalau dipahami orang awam kan bingung nih. Jadi bukan begitu. Yang betul banyak-banyak bersolawat. Kalau punya hajat
niatkan selawat tadi sebagai wasilah tawasul amal soleh kita kepada Allah. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Ustaz, kalau misalnya yang tadi mereka udah pisah lama itu terus ternyata mereka nggak mau kumpul lagi, itu gimana Ustaz? Ya gini, dituntaskan. Paling afdal tuh dituntaskan. Artinya Terus kan berarti ke pengadilan. iya pengadilan. Atau kalau mau secara agama aja. Biasanya kalau orang nggak ada niatan kawin lagi ya nggak usah Kementerian Agama juga nggak apa-apa. Misalnya sama-sama tua, ya cukup bilang aja suaminya, aku cerai kamu deh, selesai sudah. Kalau nggak ada ucapan itu Ustaz, sampai akhir hayat. Sudah dibilang masih suami istri kok. Iya, masih suami istri. Biar nggak ada nafkah lahir batin. Sudah saya bilang tadi, pertama ada nggak suaminya mengucapkan kata cerai, yang kedua ada nggak istrinya menggugat ke pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya. Kalau belum ada dua itu ya memang suami istri. Tidak dinafkahi ya kalau sama-sama diam, sama-sama ridho. Kalau orang nggak dinafkahi otomatis cerai mbak. Berapa banyak orang yang bercerai secara otomatis itu? Ngeri lah. Iya, cerai itu nggak ada otomatis. Pilihannya cuma dua tadi itu aja. Suaminya ngomong cerai atau istri yang gugat ke pengadilan. Usia tahap 3 nggak boleh menikah lagi ya Ustaz? Nggak boleh. Tahap 3 nggak boleh nikah, nggak boleh rujuk, nggak boleh apapun. Pokoknya kalau mau nikah lagi ya ceweknya kawin lagi dengan laki-laki lain, berhubungan normal seperti layaknya suami istri, bercerai normal, tidak boleh ada simulasi atau semacam kayak permainan begitu. Baru setelah itu masa iddah boleh kembali lagi kepada suami pertamanya. Kalau nggak balik Ustaz? Ini apaan sih? Ya terserah lah. Hah? Nyaman sama yang nyaman. Loh, yang nyuruh balik lagi siapa? Pertanyaan yang bulat ini. Pertanyaan beliau tadi, kalau nikah 3, cerai 3, itu apakah boleh rujuk? Saya bilang nggak boleh. Sampai si perempuan kawin lagi dengan laki-laki lain. Kalau udah misalnya udah kawin dengan laki-laki lain, terus nggak mau balik ke suami yang pertama, terserah dia lah. Ini bukan kewajiban, ini tuh cara untuk balik lagi gitu loh. Mbaknya tadi apa? Ya, Ustaz, dosa nggak seorang kakak itu nggak merestui adiknya yang mau menikah lagi dengan mantan suaminya dengan alasan si kakak masih sakit hati dengan kejadian lampau, adiknya pernah disakitin dengan mantan suaminya itu. Kakaknya ini wali berarti? Iya. Oke, jadi begini saya kasih tahu ya. Mau jadi wali Ustaz. Iya, Masya Allah. Belum juga jawab. Enggak, saya memastikan kakaknya wali karena takutnya walinya bapak. Kalau masih wali bapak, kakak tidak ada urusan gitu loh maksudnya. Maka saya tanya, ini kakaknya wali kak? Kalau kakaknya wali berarti kan bapaknya udah meninggal, kakaknya juga udah meninggal, baru namanya kakak jadi wali. Nah kalau berkaitan dengan seorang wali itu nanti akan ditanya oleh hakim. Alasannya apa tidak mau menikahkan? Kalau alasannya syar'i masuk akal ya bisa. Contoh dulu mohon maaf Pak Hakim, suaminya ini telah melakukan sebuah tindakan KDRT bla bla bla. Nanti hakim juga tanya, apa kamu udah bertobat? Sudah Pak Hakim, mana bukti tobat? Hakim kan tidak bodoh, mesti ditanya lah dengan saksi-saksi yang ada. Pasti itu, ada prosesnya. Nah kalau misalnya alasannya nggak syar'i, itu nanti bisa menggugat namanya wali adhal. Wali adhal itu nanti berpindah kepada perwaliannya kepada wali hakim. Kalau bisa, tapi wali adhal itu nggak mudah. Dalam prakteknya di tata hukum agama di Indonesia, pindah ke wali adhal itu agak susah. Jadi biasanya kan ditetapkan, apalagi kayak tadi itu, mohon maaf ya, menurut saya sih pertimbangannya kalau hakim pasti nolak itu. Maksudnya tetap walinya si kakak tadi, nggak bisa jadi wali adhal. Karena alasannya kuat itu kalau menurut saya. Itu alasannya termasuk alasan syar'i. Iya, syar'i. Kenapa? Karena ingin melindungi adiknya. Yang nggak syar'i itu contohnya begini, nikahkan dia sama perempuan ini, enggak. Dia tuh badannya bau ketek, nah itu nggak syar'i. Atau enggak, dia orang Jawa, aku pernah disakiti sama orang Jawa, itu juga nggak syar'i. Tangannya kan real nih ya. Nah tinggal nanti si adik gimana untuk melobi kakaknya lah, memastikan kakaknya. Dan itu perjuangan bagi si cowok tadi untuk betul-betul lagi memperjuangkan kepada kakaknya berbaik. Dan saya pikir manusia itu bukan robot, pasti ada bisa berubah asalkan ya begitulah, ada proses panjangnya lah. Kadang disumpahi lah, diusir lah, diludahin lah, itu biasa.
demi cinta apapun akan kulakukan untukmu. Begitu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pada tema-tema berikutnya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.